Di rumah ada yang masih punya nenek? Punya. Apa yang terjadi ketika orang yang sudah usia lanjut memasuki usia lanjut atau sudah renta? Apa yang terjadi dengan tulang-tulangnya? Rokok. Apa lagi selain rokok? Sakit. Ada lagi. Kalau misalnya patah tulang apa yang terjadi? Sembuh. Jadi kalau misalnya orang yang sudah memasuki masa lanjut usia, kemudian dia mengalami patah tulang misalnya jatuh, maka dia akan sulit untuk sembuh. Kemudian ada lagi, kalau sudah memasuki usia lanjut mengalami seperti ini tidak? Ada yang sudah? Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah nanti diharapkan peserta didik mampu menjelaskan, mampu memahami rangka, sendi, otot beserta fungsinya dengan benar. Kalian pernah mendengar kata rangka, sendi, otot tidak? Apa itu rangka? Siapa yang bisa? Rangka yang bisa menopang. Ya, Rangka adalah kumpulan dari tulang, sendi adalah tempat berkumpul. Rangka itu apa? Rangka dulu. Rangka adalah kumpulan tulang. ya, coba mau yang apa? Rangka adalah penopang. Yang menopang tubuh kita, ya betul. Kemudian ada lagi, kalau sendi apa? Siapa yang bisa? Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang. Nah, sendi itu tempat bertemunya dua tulang. Ini kan bertemu antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Kemudian kalau otot, apa otot? Bagian bertubuh manusia dan hewan yang bertubuh. Ayo, siapa yang bisa? Otot tertentu. Bola. Ya, silakan info lagi. Otot adalah bagian tubuh yang berfungsi menggerakkan organ tubuh. Nah, otot itu yang berfungsi menggerakkan tubuh. Makanya otot itu disebut alat gerak aktif. Nah, berbeda dengan tulang. Kalau tulang itu alat gerak pasif, karena dia tidak bisa menggerakkan sendiri tanpa bantuan otot. Makanya otot disebut alat gerak aktif. Kemudian tulang disebut alat gerak pasif karena dia tidak bisa digerakkan. Lanjut, kalau saraf, apa itu saraf? Saraf adalah jaringan yang mengatur kerja organ tubuh. Ya, jadi saraf itu jaringan yang mengatur supaya bisa menggerakkan organ tubuh. Lanjut, untuk apa sih tubuh kita itu memiliki rangka, sendi, otot, saraf untuk apa? Yuk. Organ ini bekerja bersama-sama untuk memungkinkan kita bergerak, berdiri, tegak, ataupun berlatih. Ya, jadi tubuh memiliki rangka, sendi, otot, saraf, itu semuanya untuk apa? Untuk mereka ini bekerja sama menggerakkan tubuh kita. Kita bisa bergerak, berjalan, kemudian meloncat, kemudian berlari. Ini karena apa? Karena kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf. Ya, jadi itu gunanya rangka, sendi, dan otot. Kemudian bagaimana rangka, sendi, otot dapat membuat kita itu bergerak, membantu kita bergerak? Bagaimana? Rangka tidak memberikan bentuk pada tubuh manusia. Ya, rangka itu yang memberikan bentuk kepada tubuh manusia. Yang lainnya? Ya. Rangka melindungi organ-organ lunak dalam tubuh. Ya, selain itu kerang rangka itu melindungi organ-organ lunak yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya jantung, paru-paru, itu kan dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi tulang ini berfungsi untuk melindungi organ-organ lunak yang ada di dalamnya. Nah, selain itu rangka juga yang membuat kita itu bisa bergerak, berlari, berjalan, itu karena ada rangka. Jadi pembelajaran hari ini akan dibentuk kelompok. Jadi kalian akan disuruh diskusi. Ibu minta kalian berkelompok, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu
Nah, tugasnya apa? Ibu jelaskan dulu. Jadi tugasnya kalian nanti akan disediakan alat dan bahan untuk membuat replika tangan. Jadi kalian akan membuat replika tangan. Ya, tangan bohongan. Ya, jadi nanti alat dan bahannya sudah ibu sediakan. Nanti ada 1 lembar kertas karton, kemudian ada alat tulis untuk kalian menggambar tangannya kalian. Kemudian ada gunting, kemudian ada sedotan, ada benang, kemudian ada selotip atau solasi. Ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti masing-masing kelompok mendapatkan ini sama tali nanti ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Silahkan ambil kertas kartonnya ini, kemudian tempelkan tangan kalian di atas ini, kemudian ambil alat tulisnya dan garis menirukan ini pola tangan kalian. Kalau sudah membuat pola tangan di sini, silahkan digunting. Kalau sudah digunting, nanti kan ini kelompok. Nah, nanti ada bagian yang menggunting ininya. Ini sebagai tulang-tulangnya nanti. Ini digunting kecil-kecil seperti ini, ya. Digunting. Kemudian hasil guntingan dari sedotannya ini ditempelkan ke pola tangan yang sudah kalian buat. Jadi nanti ditempelkan di sini. Ya. Nah, ini jelas sudah instruksinya ada di LKPD yang nanti ibu akan berikan. Kemudian sambil ada yang mengerjakan replika tangannya, ada kelompok yang mengerjakan soalnya. Ya. Jadi semua kelompok, anggota kelompok biar bekerja semua. Biar tidak ada yang bekerja, ada yang diam gitu ya. Nah, jadi ini nanti dijawab soalnya. Ditulis di sini jawabannya. Paham? Paham. Ya. Ini gunting. Ya, ini alat dan bahannya. Kemudian ini LKPD-nya. Silahkan dibaca dulu LKPD-nya bagaimana langkah-langkahnya. Pertama-tama kalian membuat pola tangannya. Silahkan buat di sini. Kemudian garis. Ya, garis. Ya. Ada yang membuat polanya di sini, ada yang menggunting. Silahkan digunting. Ya. Ya, buat bola. Ya. Ya. Buat bola. Ikuti ini jarinya. Ya. Terus. Ya. Buat bola dulu, biar nanti mudah untuk digunting. Ya. Ya, silahkan digunting. Ini dilanjut ke sini. Nah, silahkan ini digunting. Bagaimana? Sudah selesai? Selesai. Replika tangannya juga sudah selesai? Ya. Bisa berfungsi? Bisa. Bisa digerakkan? Bisa. Nah, kalau bisa silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Bawa juga replika tangannya, demonstrasikan kepada teman-teman kalian. Ya, coba demonstrasikan dulu kepada teman kalian bagaimana ini. Ya. Jadi ini adalah hasil replika kelompok 1. Ya. Jika ditarik benangnya maka dia akan menekuk. Ya. Coba silahkan jawab. Apa jawaban dari soal yang ada di LKPD itu? 1. Apa fungsi sedotan pada percobaan ini? Menggunakan kertas agar kertas dapat mengikuti tarikan benang. Itu jawaban nomor 1. Nomor 2, menurut kalian apa yang akan terjadi jika
kita tidak menggunakan sedotan dalam percobaan ini, jawaban kedua, jika tidak menggunakan sedotan maka seluruh bagian kertas dan boleh jadi terlipat. Ya, jadi misalkan, perhatikan ya, misalkan kita tidak ada sedotannya di sini, ketika ditarik, maka dia akan terlipat. Bayangkan kalau misalnya ini tidak ada sedotan. Ya, lanjut nomor 3. Yang nomor 3, apa fungsi tali? Apa fungsi Kelompok 2 dari silakan tali menghadap ke dalam depan. percobaan ini? Kelompok 2 menghadap ke depan. Jalan Jawaban nomor ke 3, tali berfungsi untuk menarik replika jari. Ya, jadi tali di sini menarik replika dari bagian tali lagi. Ya, lanjut. Yang nomor 4, apakah replika tangan dapat bergerak jika tidak bisa menggunakan tali? Jawaban nomor 4 ialah tanpa tali replika tangan tidak dapat bergerak seperti yang diinginkan. Lanjut pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 5, bagaimana perasaan kalian saat membuat replika tangan dan menggerakkannya? Akhirnya bisa tahu cara membuat replika tangan. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang masih kurang jawaban dari kelompok 1. Silakan mungkin kelompok 2 bisa memperbaikinya. Kelompok 2 silakan. Ya, silakan dari pertanyaan nomor 1. Satu, apa fungsi sedotan pada percobaan ini? Jawab, menguatkan kertas agar kertas dapat mengikuti tarikan benang. 2. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan sedotan dalam percobaan ini? Jika tidak menggunakan sedotan, maka seluruh bagian kertas dan boleh jadi terlipat. 3. Apa fungsi dari tali dalam percobaan ini? Tali berfungsi untuk menarik replika jari. 4. Apakah replika tangan dapat bergerak jika kita tidak menggunakan tali? Tanpa tali, replika tangan tidak dapat bergerak seperti diinginkan. 5. Bagaimana perasaan kalian saat membuat replika tangan dan menggerakkannya? Senang karena bisa membuat replika tangan. Sudah selesai? Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, tadi kelompok 1 nomor 1 menjawab apa? Sepertinya itu kurang jawabannya. Sudah disempurnakan oleh kelompok 2. Ya. Kemudian untuk hasil replika tangannya, ia sudah bagus, sudah bisa berfungsi. Coba yang kelompok 1. Ya, bisa. Jadi pembelajaran pada hari ini bisa kita simpulkan bahwa rangka, sendi, otot, dan saraf itu merupakan satu kesatuan yang jika salah satunya mengalami kerusakan atau sakit, maka kita tidak dapat berfungsi secara optimal. Bayangkan misalnya jika tulang kita patah di kaki misalnya, kaki kita patah, kira-kira kita bisa berjalan tidak? Tidak. Jadi pesan ibu hari ini, tolong jaga fisik kalian dengan baik. Tolong jaga rangka kalian dengan baik. Ya, mumpung kalian masih Muda. ya. Materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya silahkan dipelajari, yaitu materi macam-macam otot. Ya, itu nanti dipelajari di rumah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Baik, sebelum pembelajaran diakhiri, aku minta ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Siap gerak. Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita membaca doa bersama-sama. Kita mulai. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.